seringkali banyak orang salah persepsi tentang posisi KPK, bahwa KPK ini bukanlah kompetitor daripada penegak hukum yang lain, apakah kejaksaan dan kepolisian. Dia bukan kompetitor. Jadi dia bukan persaingan, bukan. Jadi KPK yang dibentuk adalah dalam fungsi trigger mechanism. Artinya bagaimana KPK ini kemudian bisa mendorong dua lembaga penegak hukum ini juga bisa berbuat itu. Kenapa harus diadakan itu? Mungkin dalam konteks pada kondisi pada waktu itu bahwa dianggap dua lembaga ini belum maksimal. Itu tercantum dalam undang-undang, sehingga diperlukan ini. Artinya apa? Kita masih mencintai dua lembaga ini, kejaksaan maupun kepolisian, sehingga mereka harus tetap berbuat. Nah, untuk itu maka KPK dalam penanganan kasusnya dalam sekarang ini baru 100, memang KPK melihat kasus-kasus yang betul mempunyai daya dobrak, artinya triggernya. Dengan kasus ini kita lakukan, dan kemudian kalau ini berhasil bisa diikuti oleh penegak hukum yang lain untuk melakukan di sini. Jadi kita bukan. Dan kembali ke masalah tadi posisi KPK ini memang ada hal-hal yang khusus. Artinya KPK tidak perlu izin untuk memeriksa pejabat negara. Tapi kalau kejaksaan termasuk DPR. Termasuk DPR. Tapi kalau kejaksaan kepolisian ada izin. Itu sesuai undang-undang. Undang-undang mengatakan KPK tidak perlu mempunyai izin untuk memeriksa orang DPR ataupun pejabat negara. Artinya formalitas undang-undang yang terkait dengan orang itu dikesampingkan. Jadi kita bisa melakukan tanpa izin itu. Yang kedua, kalau tadi dikatakan, saya agak sedikit terusik dengan kalimat jebak tadi Bung Peter, ya, mohon maaf. Karena dalam satu kesempatan juga ada yang mengatakan seperti itu. Saya katakan bahwa tidak ada dalam undang-undang maupun hukum acara itu kalimat atau kata-kata jebak. Itu tidak ada. Itu sangat lumrah. Itu muncul karena dikaitkan dengan proses tertangkapnya orang karena proses penyadapan. Beda penyadapan dengan penjebakan. Nah, penyadapan ini yang sering kali membuat resah. Ada pihak-pihak kelompok orang resah, jangan kami disadap, ya toh. Kadang-kadang kata ketua KPK pun resah, apakah juga usah disadap, kan begitu persoalannya. Nah, penyadapan ini ada aturannya, undang-undang KPK, undang-undang korupsi maupun undang-undang telekomunikasi. Dan penyadapan ini dilakukan adalah semata-mata untuk perkuatan pembuktian, bukan untuk pekerjaan iseng. Dan dia ada standarnya. Jadi penyadapan itu dilakukan berdasarkan artinya catatan maupun pesan pimpinan yang secara kolektif menugaskan untuk sadap nomor-nomor ini. Karena penyelidikan kasus yang kita lakukan ini perlu kita lakukan itu untuk perkuatan. Itu sebetulnya penyadapan. Jadi lain dengan penjebakan. Saya kasih uang seseorang, tolong kasih Bung Peter, atau terima saya ambil. KPK tidak seperti itu. Pak Antasari, tadi yang saya katakan jebak. Apabila seseorang itu kita sudah mengetahui orang ini akan melakukan sesuatu, ada dua kemungkinan yang kita bisa lakukan. Kita bilang sama orang, jangan, ini nanti you salah. Atau kita tunggu sampai dia melakukan itu. Itu bukan menjebak, ya? Bukan. Menunggu sampai dia, kita tahu dia akan melakukan itu. Belum tentu. Nah, di sini Pak Bung Peter, ya, masalah hukum pembuktian. Karena KPK ini tidak bisa menghentikan penyidikan. Tidak bisa menghentikan penyidikan. Yang istilah SP3. KPK tidak ada. Kejaksaan dan kepolisian punya kewenangan. KPK tidak diberikan kewenangan itu oleh undang-undang. Tidak boleh. Sehingga karena tidak boleh itu, pemikiran saya merasakan memori pantulitingnya mungkin pada waktu itu undang-undang, karena KPK tidak boleh menghentikan penyidikan, sehingga di proses penyelidikan sebelum ke penyidikan, proses pengumpulan data, bahan keterangan, jadi KPK sudah betul-betul berbicara alat bukti. Sebentar, Pak. Penyelidikan dan penyidikan, bisa Bapak terangkan sekali? Beda. Penyelidikan itu adalah kegiatan penyelidik sebelum. Ya, kegiatan penyelidik untuk menghimpun bahan data dan bahan keterangan. Dari bahan dan data keterangan itu dirumuskan apakah terjadi peristiwa pidana. Itu baru penyelidikan.
Kalau penyidikan adalah kegiatan penyidik dengan data alat bukti itu, dia bisa terang justru perkara untuk menemukan siapa tersangkanya. Jadi beda. Beda. Kalau penyelidikan belum pro justisia, di sini belum ada saksi, belum ada tersangka. Kalau penyidikan sudah pro justisia, dia sudah ada saksi tersangka. Nah, KPK di kegiatan penyelidikan ini, dia sudah bicara alat bukti. Kenapa? Sekali melangkah dia tidak bisa berhenti. Nah, dengan itulah maka kita lakukan upaya semaksimal mungkin sesuai dengan undang-undang, instrumen yang ada penyadapan. Tadi Bung Peter katakan, kita sudah ikuti, katakan ada informasi bahwa si A akan menyerahkan sesuatu kepada si B. Gitu. Nah, ada, kalau saya bisa tangkap apa yang keinginan Bung Peter lah, kenapa nggak waktu itu dicegah aja, jangan sampai terjadi. Gitu. Kalau kita cegah, nanti kalau mereka bilang, lah ada apa, saya nggak ngelakuin apa-apa kok.